Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana atas berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di tempat ini yang insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan tabiatnya, dan semoga sampai kepada kita semua selaku umat dan insya Allah taat dan patuh terhadap ajarannya. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi yang bertemakan libatkan Allah dari awal sampai akhir, dengan mentadaburi dua ayat Al-Quran yang berbeda akan tetapi tetap nyambung karena kisahnya sama, dari Quran Surat Asy-Syura ayat 62 dan Quran Surat Toha ayat 46, yaitu kisah perjalanan hidup Nabi Musa alaihissalam. Dalam Quran Surat Toha ayat 46 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara, yang artinya, janganlah kamu berdua khawatir, sesungguhnya aku beserta kamu berdua, aku mendengar dan melihat. Allah berfirman kepada Nabi Musa dan Nabi Harun. Kemudian dalam ayat yang kedua, yaitu Quran Surat Asy-Syura ayat 62, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Dia Musa menjawab, sekali-kali tidak akan tersusul, sesungguhnya Tuhan bersamaku, dia akan memberi petunjuk kepadaku. Dua ayat ini memberikan kepada kita nasihat tentang bagaimana cara kita untuk selalu melibatkan Allah dalam urusan hidup, bahkan sejak awal sampai akhir. Jadi bukan hanya melibatkan Allah di awal saja atau di akhir saja ketika udah mentok, tetapi ini bagaimana cara melibatkan Allah sehingga muncul kebersamaannya Allah atau ma'iyah tadi dalam urusan kita, dalam hidup kita dari sejak awal sampai akhir. Kalau kita belajar dari tadabbur Quran Surat Toha ayat 46, ternyata cara melibatkan Allah dalam urusan kita itu dari awal itu pastikan bahwa semua yang kita lakukan itu memang semua yang ada hubungannya dengan Allah. Artinya kita melakukan segala sesuatunya itu di jalan Allah, fisabilillah, karena kita fisabilillah berada di jalan Allah, baik dalam urusan karir, urusan hubungan, dalam urusan keluarga, dalam urusan belajar, fisabilillah, dalam urusan apapun dalam hidup kita. Kalau kita fisabilillah, yang dimana berada di jalan Allah dan niatnya karena Allah dan ada hubungannya dengan agama Allah, dengan Islam, dengan dakwah, maka Allah pasti akan terlibat, karena Allah selalu terlibat kepada hamba-hambanya yang jalan di jalannya. Jadi kisah Nabi Musa, waktu itu Nabi Musa diutus oleh Allah kepada Fir'aun untuk berdakwah kepada Fir'aun, sehingga ketika Nabi Musa mau bertemu dengan Fir'aun, Allah berfirman, wahai Musa dan Harun, janganlah kalian khawatir, aku bersama kalian, aku akan mendengar, aku akan melihat, aku akan menyaksikan, aku akan terlibat dalam urusan kalian sejak awal. Sehingga bagaimana cara kita mengubah niat kita supaya apa yang kita lakukan itu ada hubungannya dengan Allah. Sederhana saja, kita coba renungkan apa sih hubungannya yang kita kerjakan dengan ibadah, apa sih hubungannya yang kita kerjakan dengan dakwah. Itulah caranya agar Allah terlibat dalam semua urusan kita. Maka ketika Nabi Musa pulang dari Madian ke Mesir, dalam perjalanan tersebut Nabi Musa mempunyai misi untuk bertemu Fir'aun, mendakwahi Fir'aun untuk bisa membebaskan Bani Israel dan mengajak Fir'aun untuk taubat, untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan misi Nabi Musa ketika pulang ke kampung halamannya. Jadi pulangnya itu bukan dengan tangan kosong, melainkan dengan misi tertentu. Jadi apa yang kita lakukan itu harus kita coba cari poin dari apa hubungannya dengan Allah, apa hubungannya dengan ibadah, poin apa hubungannya dengan dakwah. Itu harus selalu muncul dalam kehidupan kita. Jadilah seorang misionaris kebaikan, jadilah seorang agen kebaikan yang ada hubungannya dengan Allah.
Maka apapun yang kita lakukan itu, Allah harus selalu terlibat. Apapun Allah harus dilibatkan. Kemudian ketika dalam perjalanan, bagaimana caranya melibatkan Allah sampai di akhir? Melihat dari surat Asy-Syura tadi, yaitu ketika pengikut Nabi Musa bilang, ya Musa, kita ini celaka, kita ini akan tertangkap oleh Fir'aun, kita akan dibunuh sama Fir'aun, kita udah mentok, di depan kita laut, di belakang kita bala tentara Fir'aun. Kemudian Nabi Musa bilang kepada kaumnya supaya mereka tidak berputus asa dari ma'iyah atau kebersamaannya Allah. Kemudian kata Nabi Musa dalam Quran surat Asy-Syura ayat 62, kala, tidak seperti yang kalian anggap, wah Allah gak terlibat, kita sendiri, kita ditinggalkan, kita bakal dibunuh, kita bakal disakiti sama tentara Fir'aun. Nabi Musa meyakinkan semuanya bahwa Allah itu sesungguhnya bersama Robku yang akan memberikan jalan. Karena Nabi Musa percaya dengan janji Allah yang tadi di surat Toha, bahwa aku bersama kalian wahai Musa dan Harun, firman Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika mentok, Nabi Musa percaya akan janji Allah bahwa Allah itu la yukhliful mi'ad. Allah enggak pernah ingkar janji. Sehingga ketika Nabi Musa berbaik sangka kepada Allah, tetap berharap kepada Allah, sementuk apapun kondisi beliau, sesulit apapun kondisi beliau, maka kemudian Allah menunjukkan keajaiban. Allah berfirman, wahai Musa, pukullah tongkatmu di batu. Kemudian ketika dipukul tongkat itu di batu, akhirnya batu karang tersebut membuat laut terbelah dan memberikan jalan kepada Nabi Musa dan pengikutnya, atau memberi arah kepada Nabi Musa dan pengikutnya untuk menyeberangi lautan tersebut. Nah, dari sini terlihat bagaimana caranya melibatkan Allah yang kedua. Jadi yang pertama tadi ada tetap di jalan Allah. Yang kedua tetap berharap dan berprasangka baik kepada Allah walaupun sudah mentok apapun itu kondisinya, kita harus tetap melibatkan semua urusan kita kepada Allah. Seperti peristiwa Musa tadi. Karena Allah berjanji, orang-orang yang tetap di jalan kami, berusaha untuk tetap istiqomah, pasti kami akan memberikan jalan-jalan kami. Yang dimaksud dari jalan-jalan kami di sini itu memberikan banyak solusi, bukan cuma satu solusi. Sehingga teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala belajar dari kisah Nabi Musa tadi dalam Quran surat Asy-Syura dan surat Toha. Sederhananya sih cara untuk melibatkan Allah dalam setiap urusan kita di sini, yaitu cara melibatinya. Dengan apa? Dengan ikhlas dan fiqh. Ikhlas di awal dan fiqh di akhir, yaitu tetap yakin dan percaya kepada Allah sampai akhir. Gak pernah berputus asa, gak pernah berburuk sangka, gak pernah mengeluh sampai akhirnya meragukan kebesaran Allah. Dia tetap bahwa Allah ada bersama saya, karena saya masih di jalan Allah, sehingga apapun masalah yang kita hadapin, kalau masih di jalan Allah ya udah santai aja, ada Allah kok yang masih membersamai kita, dan ada Allah yang maha kuasa untuk membukakan jalan keluar untuk kita. Barakallahu fikum. Demikian kiranya yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata yang terucap. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya, Nabila Utami, Prodi Teknik Lingkungan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.